Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Jumpa lagi di video pembelajaran yang keempat dengan materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Silakan dibuka bukunya halaman 14. Di situ ada bab 2, materinya reproduksi tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Apa itu reproduksi pada tumbuhan? Reproduksi pada tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan mendapatkan atau memperoleh organisme baru sesuai dengan induknya. Setelah itu, reproduksi pada tumbuhan terdapat dua macam perkembangbiakan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Oke anak-anak, kita mulai dari yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau dengan melakukan perkawinan, yaitu melalui proses bertemunya sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan sel kelamin betina atau putik. Proses ini disebut juga sebagai penyerbukan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Ini sudah ada gambarnya. Kita mulai dari bagian yang paling bawah. Bagian yang paling bawah pada bunga terdapat tangkai bunga yang fungsinya sendiri yaitu menopang bunga. Kemudian dilanjut ke dasar bunga, fungsinya sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Masuk ke atasnya lagi ada bakal biji, yaitu tempat penyimpanan sel telur atau ovum. Kemudian masuk ke bagian kelopak, yaitu melindungi mahkota bunga. Selanjutnya ada tangkai putik sebagai penyangga kepala putik. Kemudian masuk ke bagian kepala putik, yaitu tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan. Masuk ke benang sari, fungsinya sebagai alat kelamin jantan. Ke atasnya lagi ada kepala sari, yaitu pemegang serbuk sari yang mengandung sperma. Dan yang terakhir ada mahkota, yaitu sebagai penarik serangga agar dapat membantu dalam proses penyerbukan. Demikian ini bagian-bagian dari bunga itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses penyerbukan. Proses penyerbukannya sendiri terbagi menjadi dua proses Yang pertama pada bunga yang sempurna atau lengkap. Karena nanti bunga itu terbagi menjadi dua ada jenis bunga yang sempurna atau lengkap dan ada jenis bunga yang tak sempurna. Kita mulai pada bunga yang sempurna atau lengkap. Bunga dikatakan sempurna jika mempunyai sel kelamin jantan dan betina, sehingga dia tidak memerlukan bantuan dari luar. Prosesnya seperti ini Pada bunga yang sempurna dimulai dari bertemunya sel kelamin jantan atau benang sari dengan sel kelamin betina atau putik, dan terjadilah penyerbukan secara alamiah. Secara alamiah di sini maksudnya tanpa bantuan dari luar. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua, pada bunga yang tak sempurna. Proses penyerbukannya sendiri dibantu oleh manusia atau antropogami. Kemudian yang kedua ada serangga. Serangga ini bisa kupu-kupu atau zoidiogami.
Yang ketiga ada angin atau abiotik. Yang keempat ada air atau hidrogami. Demikian prosesnya ya anak-anak ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin sendiri memiliki pengertian yaitu memperbanyak organisme atau individu baru tanpa adanya proses perkawinan. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami, yang artinya secara alamiah tidak mendapatkan bantuan dari luar. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu dengan mendapatkan bantuan dari luar. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that... Demikian tadi penjelasan tentang reproduksi pada tumbuhan. Jika nanti kurang jelas, silahkan bukunya dibaca lagi sampai paham. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka LKS halaman 21 ya. Di room 2 ya, nomor 4. Di situ ada tabel ya. Dalam tabel terdapat komponen, nama organisme, dan cara perkembangbiakan. Silahkan kalian kerjakan. Dan kemudian untuk tugas yang kemarin-kemarin yang belum melengkapi, silahkan dilengkapi dan dikumpulkan di kantor. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.